Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ibu Yuliana Sari Sason, calon guru penggerak Angkatan 9, SMA Negeri 10 Denpasar. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan modul 3.1 terkait pra-observasi. Kegiatan ini akan didampingi oleh pendamping saya, yaitu Ibu Igusti Ayu Nurah Ratih. Area pengembangan yang hendak dicapai: penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan pembelajaran sosial emosional dapat memperdalam keterampilan siswa dalam berbicara, menulis, menyimak, mendengarkan, dan kompetensi pedagogik peserta didik yang meliputi keaktifan peserta didik, metode pembelajaran, diskusi, dan pengelolaan kelas. Strategi yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan diferensiasi konten, pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari peserta didik, diferensiasi proses, aktivitas belajar murid, dan diferensiasi produk hasil belajar peserta didik. Selain itu juga, saya menyiapkan bahan pembelajaran yang menarik, lembar kerja yang bergambar menarik, dan penguasaan kelas yang baik. Pengembangan untuk diri saya sendiri, yang pertama, menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru yang ada di sekolah. Yang kedua, memimpin kegiatan pembelajaran yang mendorong ekosistem pendidikan yang ada di lingkungan sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kepemimpinan siswa di sekolah dengan membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi untuk antar guru, dan mengembangkan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah dan berbagi praktik baik bagi setiap rekan guru lainnya. Pembelajaran dapat tercapai jika peran saya sebagai guru menjadi fasilitator utama yang memotivasi siswa. Suasana kelas yang menyenangkan, metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan metode ini akan melibatkan siswa secara aktif dan memahami materi dengan baik. Ketika siswa sudah memahami materi dengan baik, maka siswa juga dapat mengembangkan pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. mulai dengan doa. Siapa yang bisa pimpin doa? Silakan ke kelas.
Ya. Baik semuanya, sambil berdiri sebentar. Kita akan mengajar. Baik, so kita mulai pelajaran. Mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah menyampaikan doa. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu absen dulu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, ketua kelas siapa hari ini yang hadir? Semuanya hadir. Semuanya hadir, luar biasa ya anak-anak hebat. Tentunya harapan ibu kalian harus tetap semangat dan selalu hadir di setiap pertemuan kita ya. Oke. Nah kemarin kegiatan kita itu pas bertabrakan dengan bulan bahasa ya. Jadi kita menunda pertemuan kita pada minggu kemarin. Nah, pada pertemuan minggu kemarin kita juga sudah membahas materi tentang tata nama senyawa kimia. Nah, anak-anak, kemarin ibu sempat minta kalian buka tabel periodik ya. Membuka tabel periodik. Apa yang ada di benak kalian tentang tabel periodik? Unsur kimia. Apalagi? Apa? Nama-nama senyawa kimia. Ayo kita beri tepuk tangan teman-temannya. Tentunya kemarin kita juga sudah membahas beberapa poin-poin penting terkait dengan tata nama senyawa. Maka pada hari ini Ibu ingin mengulang kembali terkait materi kita pada pembelajaran kita kemarin, yaitu tata nama senyawa kimia. Nah anak-anak, di dalam kelas ini ada nggak yang punya nama lengkap yang sama? Nggak ada ya? Kenapa? Kenapa? Kenapa nggak punya nama lengkap yang sama? Ayo angkat tangan, ya. Biar bisa dibedakan satu sama lain. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi ya? Agar identitasnya tidak sama, luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Begitu juga dengan tata nama senyawa kimia. Tata nama ini tentunya juga harus memiliki nama yang berbeda-beda. Kenapa nama yang berbeda-beda? Supaya kita bisa mengetahui karakteristik, identitas dari masing-masing senyawa yang ada di dalam tabel periodik. Nah, di sini anak-anak ibu ini menanyakan terkait dengan tata nama senyawa kimia. Apa yang ada di dalam benak kalian tentang produk-produk yang berkaitan dengan senyawa kimia? Masing-masing ya. Aseton. Apa? Oke, good. Gliserin. Oke. Dimetikon. Aqua. Oke. Karbohidrat. Iya. Silikon. Oke. Gula. Deterjen. Pepsodent. Sabun. Sampo. Minyak. Parfum. Sunscreen. Hebat. Oke, glukosa. Ayo kelompok belakang. Baik, clean. You. Oke. Glycerol. Parfum. Oke. Sampo. Iya. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Anak-anak hebat dan luar biasa. Itu salah satu contoh produk-produk yang kita temukan di dalam kehidupan kita setiap hari terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu tata nama senyawa kimia. Namun di dalam
tata nama senyawa kimia itu sendiri itu ada aturannya ya anak. Ada aturannya. Nah, di sini sebelum ibu menjelaskan secara terperinci, maka ibu juga ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kita di sini peserta didik dapat bekerja sama dan terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, menyampaikan pendapat, komentar, bertanya. Lalu harapan dari tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian dapat menulis rumus kimia, kalian dapat memahami nama senyawa kimia, lalu kalian juga bisa menyebutkan minimal 5 dari rumus kimia. Nah, di sini tata nama senyawa itu ada dibagi lagi menjadi tata nama senyawa binder. Pada senyawa binder ini hanya terdiri dari 2 jenis unsur, misalnya air, amonia, dan karbon dioksida. Nah, tadi juga ibu mendengarkan contoh-contoh seperti glukosa. Nah, glukosa itu memiliki rumus C6H12O6. Lalu tadi ada juga yang bilang air. Air itu O2. Ada juga yang bilang karbon dioksida, CO2. Nama senyawa binder di sini ada aturan yang harus kita pahami, seperti yang sudah ibu jelaskan pada minggu pertama kemarin, yaitu satu itu disebut dengan mono, kalau 2 disebut dengan di, kalau 3 tri, 4 tetra, kalau 5 itu penta. Kalau bahasa Inggris 5 itu five. Nah, bahasa Inggris juga punya nama. Nah, di dalam kimia juga punya nama. Kalau 6 itu heksana. Kalau 7 hektana. Kalau 8 oktana. 9 nonana. Dan 10 adalah dekana. Dekana itu bukan plat EB Bali ya, tetapi DEKANA, dekana. Dekana. Nah, kemarin juga ibu sudah menjelaskan, lalu kalian sudah mengerjakan beberapa soal ya. Lalu ibu juga sudah memberikan kalian tugas kelompok. Kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan? Iya, mari kita beri tepuk tangan dulu. Nah, sebelum kelompok berapa ini? Oke, sebelum kelompok 3 presentasi, ibu minta kita semua berdiri. Kita berdiri. Kita berdiri. Kita regangkan kaki sebentar ya. Semuanya bergerak. Jangan diputar-putar, tetap putar. Jangan diputar-putar.
konsentrasi dari kelompok 3. Mari kita beri Tangan jari. Halo teman-teman semua, kenalkan kami dari kelompok 3 yang akan menceritakan tentang produk UEC. Nah, sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri sebelumnya. Sebelum kita memulai presentasinya, kami akan menampilkan yel kami terlebih dahulu. Baik, ketiga ya. 1, 2, 3. Mana di mana kelompok 3. Oke semuanya, makasih sudah mengikuti jalan kami. Baik, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Iman dari Surabaya, juga dipanggil Ajus dengan absen 18. Di sini kami itu sebagai gula. Gula itu kayak dia nggak sih yang manis-manis gitu? Bukan, gula itu yang biasa ada di makanan dan juga minuman dengan dasar yang cenderung manis. Nah, di dalam gula itu ada yang namanya sukrosa. Apa sih itu sukrosa? Sukrosa adalah gabungan dari glukosa dan juga fruktosa. Nah, sukrosa itu memiliki rumus kimia C12, H22 dan juga 11. Nah, sukrosa itu memiliki fungsi sebagai karbohidrat. Itu memberikan karbohidrat itu berfungsi sebagai memberikan energi bagi tubuh manusia untuk menjalankan aktivitasnya. Terus apa sih bedanya glukosa sama sukrosa? Nah, perbedaannya apa ya? Oke. Keduanya memiliki sifat yang sama, akan tetapi sukrosa memiliki rasa yang cenderung lebih manis kayak kamu. Oke, itu peran sebagai gula. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan aku Nirul Yasin, nomor absen 30. Aku di sini berperan sebagai niacin. Selain niacin, aku juga dapat dipanggil sebagai vitamin B3. Jadi kalian bebas memanggil aku niacin atau vitamin B3. Aku ini adalah suplemen untuk mengatasi kekurangan atau defisiensi vitamin B3 yang disebut dengan pellagra. Selain untuk mencegah pellagra, aku juga dapat menurunkan kadar kolesterol, menurunkan hipertensi, menjaga kesehatan kulit, meningkatkan fungsi otak dan memperlambat proses penuaan. Selain di minuman UEC itu, aku juga dapat ditemukan di susu, roti gandum, telur, nasi, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Oh ya, rumusku itu adalah C6H5NO2. Selamat siang semuanya, perkenalkan di sini saya berperan sebagai vitamin C. Nah, apa sih itu vitamin C? Nah, jadi vitamin C itu adalah vitamin yang larut dalam air yang memiliki peranan penting dalam menangkal berbagai penyakit. Dengan nama kimia dan bentuk utamanya yaitu asam askobat. Selanjutnya juga vitamin C memiliki manfaat yaitu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mempercepat penghilangan luka jerawat, dan untuk mencegah perkembangan penyakit kronis. Jadi rumus kimia saya yaitu C6, K8, dan O6. Sekian. Hai, saya anak pemuda Kelompok Putra Deta nomor 1 kelas 21. Di sini saya berperan sebagai karbohidrat. Bagi yang belum tahu karbohidrat merupakan seperti sebagai sumber energi yang diperlukan kepada saya dan kepada saya. Karbohidrat tidak hanya bisa ditemukan di UEC, tapi bisa di hampir semua produk yang ada di dalam. Manfaat dari karbohidrat yaitu memberikan sumber energi dan tenaga supaya kita tidak lemas dalam menjalankan kehidupan saya. Ini ilmu saya yaitu CH2OH. Halo semua, yang perkenalkan nama saya Putus Aniasa Putra, absen 20. Saya di sini sebagai aqua atau air. Apa sih itu air atau aqua? Aqua atau air adalah senyawa yang paling penting bagi semua makhluk hidup di bumi. Aqua atau air juga memiliki rumus kimia yaitu H2O, yaitu hidrogen dan oksigen.
aqua dan air juga memiliki peran penting sebagai penghantar bahan aktif atau bahan yang efektif di kulit. Sekian, terima kasih. Kalau selama perkenalkan, aku berperan sebagai natrium. Natrium adalah mineral yang diperlukan dalam tubuh. Manfaat dari natrium adalah membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Natrium memiliki rumus yaitu NaCl. Na sebagai natrium dan Cl sebagai klorin. Terima kasih. Halo semuanya, hari ini saya akan berperan sebagai vitamin C. Vitamin C adalah kandungan larut lemak yang penting untuk menjaga kesehatan kulit, mata, dan organ tubuh. Vitamin D memberikan kandungan juga sehingga mampu menangkal radikal bebas penyakit. Nah, manfaatnya itu yang pertama adalah stimulasi tubuh, penyerapan vitamin C, dan menjaga sel darah. Terus penyebabnya kehidupan dua namanya yaitu anti-oksidan. Selanjutnya juga vitamin C memiliki manfaat yaitu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mempercepat penghilangan luka jerawat, dan untuk mencegah perkembangan penyakit kronis. Jadi rumus kimia saya yaitu C6, K8, dan O6. Sekian. Hai, saya anak pemuda Tiongkok dan aku kelas 21. Di sini saya berperan sebagai karbohidrat. Bagi yang belum tahu karbohidrat merupakan zat gizi yang sebagai sumber energi yang diperlukan untuk manusia dan kepada saya. Karbohidrat tidak hanya bisa ditemukan di IOC, tapi bisa di hampir semua produk yang ada yang bisa kita makan. Manfaat dari karbohidrat yaitu memberikan sumber energi dan tenaga supaya kita tidak lemas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ini untuk saya yaitu CH2OH. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Sandiasa Putra, absen 20. Saya di sini sebagai aqua atau air. Apa sih itu air atau aqua? Aqua atau air adalah senyawa yang paling penting bagi semua makhluk hidup di bumi. Aqua atau air juga memiliki rumus kimia yaitu H2O yaitu hidrogen dan oksigen. Aqua dan air juga memiliki peran penting sebagai penghantar bahan aktif atau bahan yang efektif di kulit. Sekian, terima kasih. Kalau selama perkenalkan, aku berperan sebagai natrium. Natrium adalah mineral yang diperlukan dalam tubuh. Manfaat dari natrium adalah membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Natrium memiliki rumus yaitu NaCl. Na sebagai natrium dan Cl sebagai klorin. Terima kasih. Halo semuanya, hari ini saya akan berperan sebagai vitamin C. Vitamin C adalah kandungan larut lemak yang penting untuk menjaga kesehatan kulit, mata, dan organ tubuh. Vitamin D memberikan kandungan juga sehingga mampu menangkal radikal bebas penyakit. Nah, manfaatnya itu yang pertama adalah stimulasi tubuh, penyerapan vitamin C, dan menjaga sel darah. Terus penyebabnya kehidupan dua. Terima kasih. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kita, yaitu kelompok IUC. Sebelumnya kan kalian sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Apakah kami akan membuka sesi tanya jawab? Apakah ada yang bertanya atau berkomentar soal kelompok kami? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Fitrian. Sebelumnya kalau kalian tuh bagus banget, tapi di sini saya ingin bertanya, sebenarnya kan dijelasin bahwa untuk membantu dalam menjawab untuk vitamin C-nya. Emang gimana sih Kak sebenarnya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalian menunggu pertanyaan dari kelompok lain, izinkan saya langsung menjawabnya. Nah, di vitamin C itu ada yang namanya kolagen yang bertanggung jawab untuk memperbaiki kulit dan juga mencerahkan kulit. Nah, jadi selain untuk jadi kalau misalnya jika wajah kalian memiliki jerawat, itu bisa saja disebabkan dengan namanya vitamin C. Ya biasanya ada di mana? Biasanya kan kita sering melihat iklan-iklan produk yaitu kolagen di sosial media, di TikTok, YouTube, dan juga Instagram. Nah, dari sana itu kolagen atau menu tersebut juga mengandung vitamin C. Ada yang ingin bertanya lagi? Ayo, masih ada lagi? Ya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya ada Dimas Bagus Pramana, absen 9, kelas 1. Kelompokan sangat keren sekali, namun saya ingin bertanya. Nah, kan di karbohidrat, saya ingin tahu apa jadinya jika karbohidrat itu tidak memiliki karbohidrat dalam dirinya.
karbohidrat itu berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh manusia untuk menjalankan aktivitasnya. Jadi otomatis jika tidak memiliki karbohidrat dalam tubuh manusia, manusia tidak akan bisa menjalankan aktivitasnya dengan sebaik tenaganya. Jadi tidak memiliki rasa semangat dan juga tidak berenergi langsung saja. Apakah jawaban saya bisa diterima? Baik, itulah presentasi dari kelompok 3 yaitu kelompok UIC. Baik, kami tutup dengan para Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh. Terima kasih untuk kelompok 3 dan hebat dan luar biasa. Ayo silakan kelompok mana yang mau maju lagi? Ya silakan. Mari tepuk tangan. Paman Jali. Om Swastiastu. Selamat siang teman-teman. Siang. Semangat dong. Selamat siang teman-teman. Siang. Nah teman-teman, sebelumnya kami dari kelompok 1 hari ini akan mempresentasikan tentang satu produk ini. Namanya itu produk Glad to Glow. Dia adalah salah satu produk perawatan kulit yang berfungsi sebagai pelembab kulit. Nah sebelumnya izinkan kami menampilkan jalan kami terlebih dahulu ya. Boleh nggak aku minta kalian ikut tepuk tangan? Oke, ya. 1, 2, 3. Di depan ada teman-teman disapa. Hai, disapa. Hai, ditembak. Ditembak. Dicium. Nah, teman-teman, sebelumnya jika kami juga memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Mulai dari yang sana. Halo semua, perkenalkan saya Chandra, saya 11. Teman-teman, perkenalkan nama saya Jajar 12. Teman-teman, perkenalkan nama saya Elva Kakak Terbuka. Teman-teman, perkenalkan nama saya Ibrahim Saya Elva. Saya 21. Halo teman-teman, perkenalkan saya asal dari absen 5. Halo semuanya, saya Sifania Novian Besar Segila, absen 28. Hai semua, perkenalkan nama saya Adika Destri Agustini, absen 28. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revalita Prasetya, saya absen 36. Dan tadi saya masalah Nurdi, absen 20. Nah, karena kami sudah memperkenalkan diri, kami langsung ini deh akan mempresentasikan sekarang. Tapi terlebih dahulu kami punya satu lagu loh dari kelompok kami. Mau dengar nggak? Boleh ya, kita tepuk tangannya satu lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Nah, langsung saja ya, tanpa lama-lama kita akan langsung masuk ke materinya. Perkenalkan, saya Chandra, saya di sini sebagai Aqua. Aqua dengan rumus kimianya H2O berfungsi sebagai pelarut dalam produk yang kita bawakan. Tanpa Aqua, produk ini mungkin tidak bisa larut secepat yang biasa dipakai orang-orang. Saya berperan sebagai sodium hyaluronate. Bahan ini berfungsi untuk menghidrasi kulit dan melindungi kulit. Bahan ini termasuk golongan obat emollient atau obat pelembab kulit. Rumus sodium hyaluronate adalah C28 H44 N2 Na sama O23. Halo semuanya, di sini saya berperan sebagai gliserin. Gliserin berfungsi sebagai bahan perawat kulit dan berfungsi untuk menghidrasi kulit agar tetap lembab. Kandungan ini termasuk dalam golongan pelembab humektan. Rumus kimia saya C3H8O3. Saya berperan sebagai glycinemat. Glycinemat adalah salah satu produk vitamin B3 yang berfungsi untuk mengatasi jerawat, melembabkan dan menyelamatkan noda gelap di kulit. Rumus kimianya yaitu C6H6N2O. Saya berperan sebagai dimetikawan. Juga ada masa emadien. Bahan ini merupakan bahan silikon atau bahan elemen alami bumi yang berfungsi
untuk melembabkan dan juga mengurangi kerutan. Rumus kimia saya adalah C2H6O dan S. Halo semuanya, saya berperan sebagai propilen glikol. Sebelumnya cara-cara yang boleh terkadang ada yang tahu nggak sih propilen glikol itu apa? Terima kasih untuk kelompok 3 dan hebat dan luar biasa. Ayo silakan kelompok mana yang mau maju lagi? Ya silakan. Mari tepuk tangan. Paman Jali. Om Swastiastu. Selamat siang teman-teman. Siang. Semangat dong. Selamat siang teman-teman. Siang. Nah teman-teman, sebelumnya kami dari kelompok 1 hari ini akan mempresentasikan tentang satu produk ini. Namanya itu produk Let to Glow. Dia adalah salah satu produk perawatan kulit yang berfungsi sebagai pelembab kulit. Nah sebelumnya izinkan kami menampilkan panggilan kami terlebih dahulu ya. Boleh nggak aku minta kalian ikut tepuk tangan? Ya. 1, 2, 3. Di depan ada teman-teman disapa. Hai, disapa. Hai, ditembak. Ditembak. Dicium. Nah, teman-teman, sebelumnya jika kami juga memperkenalkan ini terlebih dahulu ya. Dimulai dari yang sana. Halo semua, perkenalkan saya Chandra, saya 11. Teman-teman, perkenalkan pada Dua Jansyah 12. Teman-teman, perkenalkan nama saya Eko Perdagangan Kakak terus Pak. Teman-teman, perkenalkan nama saya Soyan Jaya Rama. Saya Halo teman-teman, saya asal dari absen teman. Halo semuanya, saya Sifania Novian Besar 9, absen 30. Hai semua, perkenalkan nama saya Rika Sri Agustini, absen 28. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revalina Pula, saya absen 30. Dan tadi saya Masalah Nanti absen 20. Nah, karena kami sudah memperkenalkan diri, kami langsung ini deh akan mempresentasikan sekarang. Tapi terlebih dahulu kami punya satu lagu loh dari kelompok kami. Mau dengar nggak? Boleh ya, kita tepuk tangannya satu lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Nah, langsung saja ya, tanpa lama-lama kita akan langsung masuk ke materi. Perkenalkan, saya Chandra. Saya di sini sebagai Aqua. Aqua dengan rumus kimianya H2O berfungsi sebagai pelarut di dalam produk yang kita bawakan. Tanpa Aqua, produk ini mungkin tidak bisa larut secepat yang biasa dipakai orang-orang. Saya berperan sebagai sodium hyaluronic. Bahan ini berfungsi untuk menghidrasi kulit dan melindungi kulit. Bahan ini termasuk golongan obat emollient atau obat pelembab kulit. Rumus sodium hyaluronic adalah C28H44N2Na sama O23. Halo semuanya, di sini saya berperan sebagai gliserin. Gliserin berfungsi sebagai bahan perawat kulit yang berfungsi untuk menghidrasi kulit agar tetap lembab. Kandungan ini termasuk dalam golongan pelembab humektan. Rumus kimia saya T3H8 juga. Saya berperan sebagai glycinemat. Glycinemat adalah salah satu produk vitamin B3 yang berfungsi untuk mengatasi jerawat, melembabkan, dan menyebabkan noda gelap di kulit. Rumus kimianya yaitu C6H6N2O.
meningkatkan retensi kelembapan pada kulit. Sebelumnya, ada yang tahu nggak manfaatnya apa? Manfaatnya itu tentu banyak banget, tapi saya jelasin 3 aja. Yang pertama itu sebagai zat pengawet. Kenapa sih zat pengawet? Berarti nggak aman dong buat kulit sensitif. Jadi penjelasannya itu kenapa propylene glycol bisa membantu memperpanjang masa umur skincare karena bukan sifat antimikroba yang membantu mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang berlebihan. Lalu yang kedua sebagai humectant. Pada tingkat rendah, propylene glycol sering digunakan untuk meningkatkan retensi kelembapan karena memiliki aktivitas tinggi terhadap air. Lalu yang terakhir, membuat bahan lain skincare lebih aktif. Nah, semua kan tahu kalau misalnya bahan lain skincare lebih aktif itu bakal memaksimalkan pemakaian skincare kalian. Biasanya ada di mana aja sih propylene glycol itu? Ada di lotion, sabun, shampoo, conditioner, atau deodoran. Rumus kimia aku C3, harapan, dan O2. Hai, saya akan menjelaskan mengenai betaine. Betaine merupakan senyawa kimia yang terbuat dari protein asam amino. Betaine berfungsi sebagai anti pencegah penuaan dini dan anti. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan saya berperan sebagai sentral Asiatica atau bisa juga disebut dengan daun pedangan. Daun pedangan ini biasanya membuat herbal yang bisa digunakan untuk merangsang obat. Itu sentral Asiatica ini juga bisa digunakan untuk kesehatan dan untuk kecantikan, seperti untuk mengatasi kulit berminyak, mengatasi kulit kemerahan, dan mengatasi minyak berlebihan yang ada di tubuh. Terima kasih. Nah teman-teman, yang tadi itu ada namanya butylene glycol. Nah butylene glycol ini adalah salah satu jenis alkohol yang berfungsi sebagai pelarut. Katanya ya, butylene glycol ini dia berasal dari minyak bumi dan bahkan bisa larut dalam air. Gak kayak kamu sama dia, gak bisa nyatu. Ini bisa loh. Nah, butylene glycol ini berfungsi sebagai untuk menjaga kelembapan kulit kalian. Terutama kalian yang punya kulit kering, kulit sensitif, apalagi kulit berjerawat. Kenapa ya yang berfungsi sebagai pelembab? Ada yang tahu kira-kira? Jadi ini butylene glycol ini salah satu zat kimia yang bersifat humectant. Nah bersifat humectant ini maksudnya gimana ya? Ada yang tahu lagi? Jadi cara kerjanya ini ya, dia butylene glycol akan menarik kelembapan udara lalu akan menguncinya di kulit kita. Jadi itulah mengapa kulit kita bisa lembab. Nah rumus kimia dari butylene glycol ini adalah C4, H10, dan O2. Oke, terima kasih ya sudah mendengarkan presentasi kami. Nah, kira-kira nih ada nggak sih yang kalian ingin tanyakan atau ada yang ingin kalian komentari dari kelompok kami? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputra Nafatiani, absen 31. Kelompok kalian sangat bagus dan keren banget. Di sini aku mau nanya satu pertanyaan aja. Di produk kalian itu kan tadi tidak ada menjelaskan tentang batas usia. Jadi aku mau nanyain apakah di produk kalian ada batas usia dari umur berapa sampai berapa? Terima kasih. Terima kasih ya pertanyaannya. Ada lagi nih pertanyaan? Oke, untuk mempersingkat waktu, selagi menunggu pertanyaan lain, izinkan saya menjawab pertanyaannya Ana ya. Pertanyaannya itu ada tidak batasan umur untuk memakai produk Lendulum kita? Nah jawabannya itu tidak ada spesifikasi umur tertentu dari umur sekian hingga sekian, tetapi sangat disarankan dipakai untuk usia remaja yaitu mulai dari 13 tahun ke atas karena bisa dilihat dari bahan-bahan Lendulum ini bahan-bahannya cukup keras. Apakah bisa dimengerti? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak? Tidak ya? Oke. Kalau begitu, terima kasih banyak kalian sudah mendengarkan dan terima kasih juga kalian sudah memperhatikan kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Kami tutup dengan doa. Om Santi 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 Om. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Om. Dalam kehidupan setiap hari, yakni terkait dengan senyawa-senyawa kimia yang kita pelajari pada materi di hari ini. Di sini juga ada senyawa kovalen biner.
kovalent biner yang merupakan rangkaian dari kedua jenis unsur. Nah, dari kedua jenis unsur ini ada aturannya anak-anak hebat dan luar biasa. Ada aturan dalam memberi nama pada sebuah senyawa, yaitu pada akhiran sebuah unsur yang menggabungkan diri dalam satu senyawa, akhirannya itu akan ditambah dengan ida. Masih ingat ya pada pertemuan minggu kemarin? Masih ya? Masih ingat nggak? Masih ya? Ditambah dengan akhiran ida. Nah, misalkan CO. CO itu adalah karbon dioksida. Karbon dioksida. Tapi kenapa dia berubah nama menjadi karbon monooksida? Mengapa? Karena dia terdiri dari dua unsur kimia. Lalu ada lagi? Ada lagi? Ada lagi, silakan. Gak ada yang salah. Di sini kita mau belajar. Gak ada pendapat yang disalahkan oleh ibu. Oh ini nggak boleh, ini salah, enggak. Semua boleh berpendapat. Semua boleh berpendapat. Kenapa enggak dioksida tapi monooksida? Terkait dengan materi kita kemarin ya. Kenapa? Kenapa enggak dioksida tapi kok monooksida? Karena bahasa latinnya. Oke, ada yang lain? Iya. Karena nggak ada indeksnya ya. Indeksnya berapa? Berapa nak? 2. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Seperti yang sudah ibu sampaikan kemarin dan hari ini ibu ulangi lagi. Kalau karbon dioksida, berarti CO itu mengikat 2. 2 itu artinya di. Tapi karena karbon monooksida, CO oksidanya cuma 1 aja nak. 1. Dia hanya seorang diri. Maka kita disampaikan bahwa itu adalah karbon oksida. Kalau CO2 maka itu adalah karbon dioksida. Begitu juga seperti di bawah. CO2, NO dan NO2. Nitrogen dioksida. Nah, ibu ingin mencoba pemahaman kalian. Coba satu-satu masing-masing kelompok ambil satu pilihannya. Ayo, masing-masing kelompok ambil satu. Langsung silakan. Ayo ditebak. Silakan. Ayo, kelompok ini dapat apa? Iya, itu namanya apa? Ya, coba berdiri di depan. Nah, teman-teman, ini kelompok berapa ya? Kelompok 3. Kelompok 3 itu mendapat rumusnya adalah Li2O. Litium dioksida. Tepuk tangan dulu. Kelompok pojok sudah? Belum. Ini sudah? Sudah. Ayo cepet. Kelompok ini sudah apa? Oh iya, CO2 karena sama maka kalian harus ngambil lagi. Itu artinya soalnya bonus ya. Bonus berarti harus ngambil lagi yang berbeda. Sudah? Soalnya gimana? CS2 apa? Karbon disulfida. Luar biasa. Ayo tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Nah, ada lagi yang mau ngambil? Coba-coba lagi. Ayo, coba-coba lagi satu lagi. Coba-coba lagi. Ayo, nggak boleh takut. Ayo, jangan takut. Kalau salah kan nggak ada yang disalahin. Karena kita belajar.
Iya, kelompok ini mendapatkan soal NO3, nitrogen trioksida. Oke. Oke, luar biasa. Oke, good. Oke. Ayo kelompok sini sudah? Sudah? Ayo cepat, jangan lama-lama. Sudah? Iya, apa? Soalnya adalah RiO2, yaitu RiO2. Bukan RiO203 loh, ini bukan rukun tetangga ya. RiO2 yaitu adalah lithium oksida. Oke, good. Ya, di sini ibu ada menyiapkan LKPD. LKPD ini akan ibu bagikan ke masing-masing kelompok untuk dikerjakan dan dikumpulkan langsung ya. Oke, siap? Siap? Masih semangat? Sekarang ada pertanyaan. Kalau ibu bilang bebek angsa monyet, ikut ya, sambil mengikuti ya. Bebek angsa monyet. Tadi tuh udah mereka ngasih kompon ke kita. Kucing. Berapa ekor gajah? Oke, terima kasih masih konsentrasi. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, biarin aja nih. Lagi 2 hari aja. Kayak jam berapa nih? Kayak jam 2 juga. Coba tuh dia pagi-pagi nggak sih. Biarin aja Bu Dewi masih ada masih nanti langsung dikerjakan pada LKPD-nya ya. Namanya langsung ditulis pada lembaran yang sudah ibu bagikan. Kamis. Kapan Kamis? Kamis ini. Ada siswa yang nyari saya. Apa yang kalian dengar nanti saat diskusi kelompok pertama? Menjaga kesehatan kulit, terus mencegah kesusahan. Itu ada vitamin C yang mengandung berbagai macam penyakit dan menghilangkan luka jerawat. Terus ada karbon memberikan energi, vitamin E, vitamin larut lemak, terus mengoptimalkan vitamin tubuh. Habis itu ada kolagen yang membantu menyembuhkan jerawat pada vitamin D. Di situ ada aqua, produk larut, terus ada sodium yang hyaluronate yaitu sebagai pelembab kulit, gliserin menghidrasi kulit, pelembab penyakit juga. Itu ada imecticon, bahan alami bunyi, melembabkan dan mengurangi kerutan. Propylene glycol yaitu pelembab kulit, pengawet produk, meningkatkan representasi kelembaban. Itu ada terus ada betakin, folain asam amino, gangga atau sensitif aksid untuk mengatasi kulit berminyak dan kemerahan. Ada betilen glycol yaitu pelarut yang berasal dari darah bumi yang bersifat pembekan atau menarik kelembaban darah dan membersih di dalam kulit. Oke, ada lagi lain. Apa yang kalian masak? Ada lagi? Ya. Buat sedikit nak. Volume suaranya. Gula itu kenapa? Gula itu manis. Yang ada di komponen itu dari glukosa dan glukosa. Dan perbedaan dari kedua itu
cenderung lebih manis. Oke, terus sukrosa. Glukosa C6H12O6. Ada lagi? Ada lagi? Sudah? Oke, ya. Bisa dilanjutkan. Ya. Namanya ditulis ya pada LKPD yang sudah dibuatkan ya. Contoh ya, ini kan sudah ada, langsung BE, namanya apa? Terus ini saya nggak mau kasih tahu lagi. Terus ini juga kan sama, ini kalsium klorida. Nah ini kan sudah ada ini. Udah pasang apa sama apa, terus kimianya apa, unsur non logamnya apa sama apa. Lalu misalnya Andi sama Susi menikah, Andi Susi gitu kan? Iya toh? Iya. Misalnya ini natrium oksigen, nah NaO. Ini kan kayak sistem menjodohkan. Ada senyawa dengan rumus apa? Oke. Cl, kalau 2 kurang 1 berapa? Iya, MgCl plus. Ini kan barium sulfat, ini S, sudah jadi namanya barium sulfat. Terus ini kalsium, ini kan kalsium klorida, berarti di sini apa R, terus di sini KAF, terus di sini iya, ini kan ada hubungannya, ini natrium oksigen kan. Kalau digabungkan menjadi satu menjadi NaO. Nah, di sini karena ada akhiran ida, maka dia menjadi natrium oksida. Nah, gitu. Dia gampang. Silakan dikumpulkan. Sudah lah. Ya. Oke. Terima kasih anak-anak hebat. Kalian sudah mengumpulkan LKPD-nya. Nah, tentunya pada akhir pertemuan pembelajaran ini
kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajarannya seperti apa? Apa yang kalian inginkan ke depannya nanti? Sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kalian. Silakan. Iya. Baik, saya di sini mau menunjukkan pendapat saya. Iya. Jadi di sini menurut saya pembelajarannya perlu Bu, karena kita di sini untuk belajar tata nama semua dunia, gitu. Kita jadi tahu penamaannya, dan karena kita juga berkelompok seperti ini, kita dapat berdiskusi Bu. Dan juga kedepannya semoga bisa terus berkelompok atau mungkin biar bisa terus berdiskusi. Ya, oke, luar biasa. Terima kasih. Lagi yang lain? Iya, silakan. Sebelumnya terima kasih untuk materi yang sangat menyenangkan. Terutama saat ini menjelaskan materi menurut saya mudah dipahami sekali, dan juga kami jadi tidak takut salah ataupun apapun karena itu saya bisa jadi. Saya berharap juga kedepannya kami dan Ibu bisa belajar sama-sama, belajar sama-sama. Oke, terima kasih. Iya. Dulu ya, sama seperti pendapat saya lain, kalau saya bisa menyapa, saya bisa tahu teman-teman dari masalah dunia dan produk-produknya. Bahkan juga kita di sini juga tadi perkembangan saya itu sangat senang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, di akhir pembelajaran kita ada satu hal lagi yang Ibu mau sampaikan untuk kalian. Nah, sekarang ada satu ice breaking lagi. Tepuk 2 kali. Dengar dulu contohnya dari Ibu. Oke, lihat ya. I am the best, you are the best, we are the best. Jadi kalau Ibu cepat-cepat, semakin cepat berarti kalian harus lebih cepat. Oke? Oke, I am the best, I am the best, you are the best. Tunjukkan semuanya ya. Oke. I am the best, you are the best, we are the best. Oke, siap? Tepuk 1, 2. I am the best, you are the best, you are the best. Cepat. Oke, jadi aku bilang 1, 2 lebih cepat ya. Oke, 1, 2, 3. I am the best, you are the best, you are the best. I am the best, you are the best, you are the best. Hari ini hebat dan luar biasa. Terima kasih atas kesimpulannya tadi. Harapan Ibu tentunya untuk pertemuan minggu depan, apa yang kalian dapat pada hari ini, harapan Ibu kalian belajar lagi, pahami kembali. Tentunya materi yang kita peroleh hari ini tidak hanya dari sumbernya dari Ibu saja ya. Kalian bisa mengambil sumber dari mana saja, silakan. Jika kalian tidak memahami atau ada yang menjanggal di dalam proses pembelajaran kalian, silakan kontak Ibu. Bu, saya lagi bingung nih Bu, tolong. Ibu siap melayani kalian 24 jam. Ya? Oke? Jadi pertemuan kita pada hari ini sampai di sini dulu ya anak hebat. Ya. Pada sana. Para bersanti. Om Santi 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 Om. Silakan.